Salam sahabat-sahabat Offset. Hari ini hari yang begitu cerah, di mana kita boleh berkumpul bersama dengan Dr. Moko dan Dr. Devi. Dr. Moko seorang dokter spesialis digestif, dan Dr. Devi spesialis patologi. Hari ini kita akan berbincang-bincang tentang bedah digestif. Kita akan bertanya kepada Dr. Moko maupun juga Dr. Devi, dan saya yakin percaya bahwa apa yang akan kita bicarakan ini akan sangat membantu kita di dalam memahami tentang pencernaan. Selamat datang Dr. Moko dan Dr. Devi. Terima kasih Romo. Sama-sama dokter. Dokter, selama pandemi corona ini, apa ya dokter ya yang dokter lakukan selama ini dokter? Selama pandemi, kalau kita sebagai dokter ya otomatis tetap melakukan pekerjaan ya sebagai dokter, karena kita tahu bahwa persoalan kesehatan itu kan beberapa kasus itu memang tidak bisa di-delay ya, tidak bisa di-delay, tidak bisa ditunda-tunda. Jadi kalau kita berhenti memberikan pelayanan, otomatis nanti juga akan berdampak terhadap pasien. Kita melakukan pekerjaan kita sebagai dokter, tetapi tentu saja kita melakukan dengan protokol yang ketat ya, supaya tidak, ya kami sendiri menjaga diri kami dari terkena virus, dan kita juga menjaga supaya pasien-pasien kita juga terhindar dari penularan virus gitu. Pasti dokter ya, bedah digestif itu maksudnya dokter ya? Bedah digesti ya, bedah digesti. Ya, jadi bedah digesti itu sebetulnya salah satu bidang subspesialisasi ya, kita disebut sebagai konsultan. Itu artinya dulu kita bagian dari bedah ya, kemudian mengambil kekhususan di bidang digesti. Bidang digesti itu kalau dalam bahasa awam ya bisa disebut sebagai sistem pencernaan ya. Jadi bedah sistem pencernaan. Sistem pencernaan itu apa ya? Sistem yang dari mulut sampai ke pembuangan. Jadi semua sistem yang berkaitan dengan sistem pencernaan itu nanti masuk dalam lingkup bedah digesti. Selama ini dokter, kira-kira penyakit apa saja dokter ya yang kerap kali dokter tangani sebagai ahli bedah digesti itu dokter? Ya, kalau kasus penyakit sebetulnya secara umum kita punya kasus yang sama ya, pengkategoriannya, artinya ada kasus-kasus infeksi ya, ada kasus-kasus yang berkaitan dengan tumor ya, apakah itu tumor ganas atau tumor jinak ya, ada kasus-kasus yang berkaitan dengan metabolik atau kelainan-kelainan yang sifatnya yang herediter dan sebagainya. Itu semua masuk dalam kasus di bidang bedah digesti. Ya memang kalau yang paling banyak kan sebagai gambaran seperti misalnya dari saluran usus ya, itu yang paling banyak tumor di usus ya, usus besar gitu, sampai ke dalam lambung, kemudian ke sistem pencernaan di sekitarnya itu kan ada namanya pankreas dan sebagainya. Terus penyakit infeksi ya, seperti usus buntu, peradangan di usus yang lain, dan termasuk yang banyak juga adalah sistem empedu ya, itu kan banyak juga itu masuk dalam sistem pencernaan. Jadi kasus batu empedu, infeksi saluran empedu dan sebagainya tuh cukup banyak di kita ya. Seperti itu. Dokter, tadi dikatakan beberapa penyakit, salah satunya adalah tumor ya dokter ya. Bagaimana dokter kita mengetahui ini tumor ini ganas atau tidak dokter ya? Ya, tumor itu istilah umum untuk daging tumbuh ya, istilah awam punya daging tumbuh gitu. Sebetulnya tumor itu dibagi dalam kategori tumor jinak sama tumor ganas ya. Bedanya tumor jinak dan ganas itu, kalau tumor jinak dia tidak bisa menyebar ke organ lain, jadi tidak bisa, dia nggak punya akar-akar yang bisa kena ke organ lain.
Jadi dia efeknya hanya efek karena membesar aja. Jadi keluhannya nanti benjolan, tambah gede, tetapi tidak bisa ada potensi untuk nyebar ke tempat lain. Nah, yang disebut sebagai tumor ganas itu adalah kanker ya. Jadi kanker itu sama dengan tumor ganas. Jadi dia punya potensi untuk menyebar ke organ lain. Dan pertumbuhannya juga lebih cepat ya. Jadi dia jauh lebih berbahaya dibandingkan tumor Cina. Oke. Oh ya dokter, tadi dikatakan berkaitan dengan kanker atau tumor usus besar dokter ya. Kira-kira apa dokter ya gejala dari kanker atau tumor di usus besar itu dokter? Ya, usus besar itu adalah usus yang paling bawah ya dari bagian kita. Jadi kalau di bidang bedah digesti memang tumor kanker yang paling banyak adalah kanker di usus besar. Nah, gejalanya pasti berkaitan dengan keluhan-keluhan di buang air besarnya Romo ya. Jadi kalau orang dicurigai punya kanker di usus besar, dia pasti punya perubahan pola di buang air besar ya. Yang pertama menjadi diare. Diarenya kemudian berlendir atau berdarah seperti itu. Kemudian keluhan lain adalah sering kembung, karena kan kalau tumornya tumbuh di dalam usus, dia menghambat aliran usus, otomatis jadi sering kembung. Terus kemudian keluhan lain adalah buang air besarnya tuh berubah ya. Jadi kecil-kecil. Jadi kecil-kecil seperti kotoran kambing gitu ya. Itu juga salah satu gejala dari kanker di usus besar ya. Kalau yang sudah ekstrem ya dia sama sekali tidak bisa buang air besar ya kalau dia sudah tertutup secara total. Nah, kemudian selain gejala-gejala di sistem pencernaan, karena kanker itu adalah tumor yang ganas, dia otomatis mempengaruhi keseluruhan dari badan kita. Jadi yang dimaksud adalah pasien tuh menjadi misalnya badannya menjadi lebih kurus, berat badannya berkurang, tetapi tidak tahu penyebabnya apa. Nah, itu salah satu gejala dari kanker juga secara umum, menjadi lemes dan sebagainya itu. Tapi untuk berkaitan dengan nafsu makan, masih ada nafsu makannya atau gimana itu dokter? Kalau di awal-awal itu biasanya tidak ada perubahan di situ ya. Jadi makanya sulitnya di situ sebetulnya, karena di awal-awal gejalanya nggak begitu ekstrim. Tapi nanti kalau sudah makin berat ya pasti akan berpengaruh ke nafsu makan dan sebagainya. Kira-kira faktor risiko apa dokter ketika seseorang itu memiliki kanker usus besar itu dokter? Ya, kita mulai dari istilah faktor risiko ya. Faktor risiko itu adalah faktor-faktor yang meningkatkan kemungkinan seseorang untuk menderita kanker ya. Itu namanya faktor risiko. Jadi ya tidak semua orang dengan faktor ini kemudian akan jadi kanker. Tapi kalau ada faktor risiko, dia nanti kemudian peluang untuk dapat kanker itu menjadi lebih besar. Yang pertama faktor risiko adalah faktor risiko yang tidak bisa dirubah dan yang bisa dirubah ya. Yang tidak bisa dirubah misalnya ada keturunan kanker ya. Walaupun kalau kanker itu ada 100, mungkin yang sifatnya diturunkan itu hanya sekitar 5% ya. Jadi hanya sedikit sebetulnya. Tetapi kalau kita ada riwayat kanker di keluarga, itu pasti ada risiko lebih tinggi. Kemudian yang kedua yang tidak bisa dirubah juga adalah kalau kita punya polip namanya ya, polip di dalam usus besar, itu juga berisiko lebih tinggi untuk jadi kanker. Terus kemudian kalau kita punya namanya penyakit yang berkaitan dengan peradangan di usus besar ya. Kalau peradangan itu misalnya yang disebut Crohn disease atau colitis ulceratif gitu ya, itu peradangan di usus besar. Itu faktor-faktor risiko yang pertama. Yang kedua adalah faktor risiko yang sebetulnya kita bisa modifikasi ya. Itu yang bisa dirubah. Itu pasti berkaitan dengan gaya hidup Romo ya. Karena sistem pencernaan otomatis berkaitan dengan apa yang kita makan dan juga nanti berkaitan dengan aktivitas fisik. Jadi yang disebut sebagai pola hidup yang mempengaruhi kejadian kanker, yang pertama adalah kebiasaan makan kita. Kalau kita banyak makan daging merah ya, itu risiko jadi kanker lebih tinggi. Terus kita kurang makan sayuran, kurang serat lah, jadi itu juga naik risikonya. Kenapa begitu? Karena kalau kita kurang makan sayur,
itu pencernaan kita bekerjanya jadi lebih lambat ya. Orang kalau makan sayur, makan buah cukup itu kan BAB-nya lancar. Jadi masa transit kotoran di dalam usus kita itu lebih cepat. Kalau kurang ini jadi lebih lama ya. Makin lama di situ dia mempengaruhi untuk terjadinya kanker. Kemudian juga kebiasaan olahraga ya. Olahraga itu kalau kita kurang olahraga itu juga meningkatkan risiko. Kemudian merokok sama alkohol ya, itu juga meningkatkan risiko. Selain itu ada juga misalnya kegemukan juga ya, itu bisa juga meningkatkan risiko untuk terjadi kanker di usus besar. Dokter, untuk idealnya seseorang itu kalau seandainya buang air besar itu berapa kali? Setiap orang sebetulnya punya kebiasaan yang berbeda ya. Tetapi rata-rata kalau orang-orang kita tuh biasanya sih sehari sekali itu udah cukup lah ya. Tiap hari buang air besar. Biasanya kan punya kebiasaan pagi ya, asal buang air besarnya tiap hari rutin itu nggak ada masalah ya. Kalau sampai dalam satu hari itu 3 kali itu apakah bagus atau itu tergantung Romo. Jadi nanti, kalau dia punya kebiasaan mungkin saya biasanya sehari 2 kali ya itu nggak masalah ya. Tapi kan yang dinilai kan nanti bukan hanya frekuensinya ya, tetapi juga kualitasnya. Jadi kalau dia tiba-tiba menjadi sering diare, berlendir, berdarah gitu ya, nah itu mesti waspada. Jadi jangan-jangan kita punya masalah di usus kita. Nah itu jadi kalau kita sudah mengetahui tanda-tanda tadi dokter ya, gejala-gejala kayak apa diare yang berketerusan, lendir, itu kita hendaknya ke dokter ahli yang digestif atau ke dokter mana dokter ya sebaiknya? Sebetulnya kalau masuk ke wilayah itu berarti kan nanti masalah bagaimana kita menegakkan diagnosis ya. Jadi kalau menegakkan diagnosis mestinya kan intinya kalau kita punya keluhan ya sebaiknya datang ke dokter ya, ke dokter siapa saja sebetulnya, karena setiap dokter itu pasti mereka punya kemampuan untuk memperkirakan untuk oh ini kira-kira dia sakitnya apa. Jadi kalau yang penting periksa dulu ke dokter ya, bisa ke dokter umum, nanti dokter umumnya biasanya kalau mencurigai sesuatu akan mengirim ke dokter spesialis, bisa dokter spesialis bedah atau dokter penyakit dalam kan begitu ya. Intinya yang penting nanti apa sih yang dilakukan oleh dokter untuk menegakkan diagnosis gitu. Dokter, tadi dikatakan ketika seorang terjangkit penyakit di usus besar, kanker di usus besar, kira-kira bagaimana cara mengatasinya? Bagaimana cara penanganannya dokter yang paling efektif? Yang pertama kalau ada keluhan tadi, perubahan buang air besar, diare dan sebagainya, yang pertama adalah kita mesti menegakkan diagnosis ya Romo. Jadi memastikan apakah betul ini punya kanker atau enggak gitu. Cara yang diperiksa nanti biasanya kita akan lakukan pemeriksaan dengan namanya pemeriksaan darah samar ya. Di dalam fesesnya itu ada darah enggak? Kalau ada darah nanti tuh kita curigai ada kanker. Nanti kalau ada keluhan begitu, dokter meriksa dengan misalnya kalau perlu di endoskopi ya, dilakukan endoskopi itu dimasukin kamera lewat usus dari anus ke usus besar, dilihat di situ ada tumor enggak, itu bisa ya. Terus bisa juga diperiksa dengan menggunakan misalnya CT scan untuk melihat apakah ada tumor di dalam usus besar ya. Terus kemudian kalau diagnostiknya sudah tegak, nanti kan dokter akan menentukan kira-kira dia sudah di tahap mana penyakitnya atau stadium berapa secara klinis ya. Nah nanti terapinya akan macam-macam modalitasnya. Pada prinsipnya untuk kanker itu terapi yang paling bagus adalah dengan pembedahan ya, dibuang, kankernya dibuang. Terus kemudian nah nanti setelah dia dibuang ditentukan stadiumnya secara patologi. Secara patologi nanti ada dokter Devi ini, dokter ahli patologi, dia akan menentukan ini jenis kankernya apa, stadiumnya berapa, sudah nembus kemana saja. Nah itu nanti akan mempengaruhi apakah pasien ini nanti perlu dikasih pengobatan lain atau tidak. Pengobatan lain itu pengobatan lanjutan ya. Itu pengobatannya adalah ada kemoterapi ya. Atau kalau kankernya itu di bagian bawah usus, di dekat-dekat anus, itu ada juga radiasi ya. Terus nanti ada lagi imunoterapi, macam-macam hormonoterapi gitu. Artinya terapi bedah dan terapi dengan obat-obatan gitu.
Kalau tadi dikatakan ada berkaitan dengan kemoterapi, dokter. Ya. Apakah ketika orang di kemoterapi ini sakit sekali ya, dokter ya? Terus kemudian saya mendengar juga katanya rambutnya rontok sampai ya sampai habis gitu ya. Terus nggak ada nafsu makan dan sebagainya. Kalau dari pasien-pasien yang kita tangani memang ada ada apa namanya ya, kayak berita-berita seperti itu, Romo. Jadi kalau di kemo itu menakutkan lah gitu istilahnya ya. Tapi sebetulnya pada kenyataannya itu kemoterapi ya itu modalitas terapi yang seperti biasa ya sebetulnya ya. Itu kan tidak sakit, jelas. Yang pertama dia tidak sakit. Karena apa? Dia dimasukkan lewat infus kebanyakan. Bisa juga lewat pil ya. Itu pertama. Kemudian apakah menimbulkan rambut rontok atau tidak itu tergantung sebetulnya dari obat kemoterapi yang diberikan ya. Tapi kalau kebanyakan obat-obat kemoterapi di kanker usus atau sistem pencernaan itu kebanyakan sih tidak yang menimbulkan rambutnya pada rontok semua gitu, enggak. Regimennya ya tergantung regimennya gitu. Kemudian apakah ada mual atau muntah ya, itu nanti juga tergantung. Tidak semua pasien itu punya efek samping ke situ. Ada beberapa pasien yang diberi obat kemudian mual-mual, nafsu makan jadi berkurang ya. Itu tidak banyak, paling hanya sekitar ya 20% pasien mengalami seperti itu. Tetapi dokter nanti biasanya akan mengantisipasi ya, kan ada obat-obatan tuh untuk mualnya bagaimana supaya nafsu makannya tetap terjaga. Jadi intinya sangat terkendali lah untuk kemoterapi, dan bukan menakutkan ya, tidak menyakitkan, tidak kemudian orang nggak bisa apa-apa jadinya. Jadi gitu, Romo ya. Mungkin kalau pas di operasi itu mungkin ya baru terasa sakit ya, dokter ya. Oh, dioperasi ya, kalau dioperasi nggak sakit, Romo, kan dibius. Jadi ada zaman sekarang sih operasi tidak sakit ya, karena kan ada dokter bius, yang dokter anestesi ya, yang menangani lah untuk menangani sakitnya dan sebagainya. Jadi nggak terasa kalau dioperasi itu. Habis operasi ada nyeri, pasti nyeri sedikit ya, tetapi kita kan juga punya obat-obat untuk mengatasi nyeri. Jadi memang awalnya orang semuanya takut ya, waduh dioperasi nanti gimana gitu, tapi setelah menjalani sebetulnya tidak masalah ya. Jadi kita sering tanya ke pasien kita bagaimana pengalamannya ya, gitu sih ya. Kalau kemoterapi Dokter Devi sangat paham tuh dengan bagaimana dinamika pasien di kemoterapi yang tadinya takut, tapi karena kita dampingi terus, mereka jadi tidak lagi takut. Dokter, bagaimana dengan pasien-pasien kemoterapi yang selama ini dokter tangani ya? Mungkin ada ketakutan atau seperti apa, dokter? Ya, beberapa bulan terakhir ini saya coba mendampingi pasien-pasien kemoterapi, karena beberapa kali saya dapatkan pasien itu setelah operasi mereka mundur karena rasa takut untuk menghadapi kemoterapi itu. Karena seperti kita ketahui ada batasan kapan seseorang itu harus segera di kemoterapi pasca operasi, ya kan? Tidak boleh lebih dari 1 bulan sejak ditegakkan diagnosisnya. Pasien itu sebenarnya harus segera masuk ke dalam pengobatan yang dianjurkan oleh dokter bedahnya ataupun oleh dokter bedah digestifnya, seperti itu. Ketakutan yang mereka rasakan sangat manusiawi, karena mereka seringkali mendengar berita-berita dari orang lain, terus mereka mendengar dari berita-berita hoax ya, lebih seringnya dikatakan bahwa kemoterapi itu panas, kemoterapi itu menyakitkan, kemoterapi itu menyeramkan, seperti hal itu. Padahal setelah mereka melakukan dan melaksanakannya, mereka sampai ketawa-ketawa sendiri. Ternyata kayak gini aja ya, Dok ya. Ternyata cuma kayak di infus aja ya, Dok ya. Kalau saya saat mendatangi pasien, selain saya tanyakan apa keluhannya Bapak Ibu selama diberikan kemo, ada rasa mual enggak, ada rasa sakit kepala enggak, ada rasa kebas-kebas, mereka akan cerita. Kebanyakan pasien-pasien kanker yang di kemoterapi itu mereka cukup senang, maksudnya mereka cukup jadi menambah semangat mereka kalau kita mendengarkan apa yang mereka keluhkan.
Dan hal itu menurut saya hal yang sangat bagus untuk mendukung mereka menyelesaikan tahapan kemoterapi tersebut, Romo. Kayak untuk kanker usus besar itu dari dokter bedah digestifnya, dari dokter Moko biasanya 12 siklus ya, Romo ya. Saya memberikan istilah kepada pasien-pasien kemo itu, kalau nanti Bapak Ibu lulus 12 siklus nggak putus tengah jalan, nanti saya kasih gelar ya S3. Dengan bangga mereka, oh ya dokter ya kami S3. Iya Bapak Ibu S3. S3 apa itu dok? Saya sudah selesai kemo. Nah, beberapa pasien bisa melewati akhirnya kemo itu sampai mereka S3 tanda kutip ya. Ada kemarin juga satu pasien, seorang ibu di saat kemo yang ke-5 kalau nggak salah ya Romo, dia bilang, saya di tempat kerja saya dibilang sama teman-teman saya, dok ngapain kemo orang kamu aja muntah-muntah. Terus saya ingatkan lagi kepada pasien, nggak usah didengar yang lain ya, dengar apa yang dokter Moko bilang, lakukan, ayo sama-sama kita pasti selesai sampai 12 kali. Sama-sama kita berjuang ya untuk kesehatan ibu, saya seperti itu Romo. Jadi yang sudah lulus S3 ini, mereka nanti juga akan memberikan semangat lagi untuk teman-teman yang lainnya itu Romo tuh. Kan mereka kalau kemo tuh bertiga gitu kan Romo, ayo saya udah terakhir loh hari ini, jangan ya jangan sampai berhenti ya, seperti itu tuh Romo. Oh jadi kemoterapi itu 12 kali ya dokter? 12 kali? Tergantung jenis kankernya, tergantung nanti itu siklusnya yang menentukan dari dokter bedah digestif ataupun bedah onkologinya itu Romo. Kalau saya bagian penyemangat pasien-pasien yang dilakukan kemo agar mereka menyelesaikan kemonya sampai selesai, seperti itu. Oke dokter, terima kasih. Dokter, kalau seorang pasien yang terkena penyakit kanker usus besar, dia sudah stadium 4, apakah ia perlu operasi? Kemudian dan berapa kira-kira kemungkinan hidupnya itu dokter? Dan bagaimana harus mengatasinya kira-kira dokter? Ya, kalau kanker memang ada stadiumnya ya. Jadi stadium 1 sampai stadium 4. Otomatis pasien stadium 1 itu prognosis ya, namanya prognosis. Itu bagaimana sih hasil akhirnya nanti, itu akan lebih bagus dibandingkan pada kanker yang stadium 4 ya. Tetapi kalau saudara atau pasien yang mengalami kanker stadium 4 ya tidak usah berkecil hati, karena kita tetap melakukan penanganan pada kasus-kasus pasien stadium 4. Nah, kalau pasien-pasien di usus besar, kanker usus besar itu keperluan operasi pada pasien stadium 4 nanti tergantung pada namanya indikasi Romo ya. Indikasi itu artinya ada nggak sih faktor-faktor yang membutuhkan tindakan operasi pada pasien ini. Jadi tetap aja ada peluang untuk operasi. Pertama, kalau memang karena tumornya di usus kan otomatis peluang untuk menimbulkan sumbatan usus sangat besar ya. Jadi kalau ada gejala sumbatan usus itu dilakukan operasi ya. Memang operasinya kalau tumornya sudah tidak bisa diangkat, itu nanti akan dibuat lubang pembuangan di dinding perut ya. Itu harus dilakukan. Kenapa? Kalau nggak dibuat lubang nanti orang itu tidak bisa makan ya. Tidak bisa makan, tidak bisa membuang kotoran, otomatis komplikasinya akan banyak. Jadi tetap ada peluang untuk dilakukan operasi. Tetapi sifatnya adalah supaya kualitas hidup dari pasien itu meningkat ya. Jadi ada namanya palliative care ya Romo ya. Palliative care itu adalah bagaimana supaya kita meningkatkan kualitas hidup dari pasien-pasien kanker yang sudah stadium lanjut ya. Jadi punya kanker tetapi kualitas hidupnya tetap baik. Nah, itu yang kita harapkan ya. Seperti itu. Kualitas hidup yang seperti apa dokter ya, yang bagi pasien yang sudah menjalani operasi kemudian sudah melakukan kemoterapi dokter? Ya, pada kanker yang stadium 4, stadium 3 akhir, kualitas hidup yang menjadi concern kita pertama adalah bebas nyeri ya Romo ya. Karena apa? Karena kanker itu dia menimbulkan nyeri. Jadi makin tinggi stadiumnya, itu peluang untuk dapatkan cancer pain namanya itu sangat besar. Jadi kita pertama membuat bagaimana pasien kita bisa bebas nyeri.
Jadi bisa dibayangkan kalau hidup dengan rasa nyeri kan luar biasa ya. Jadi yang kedua adalah supaya pasien ini bisa melakukan aktivitas hidup sehari-hari ya. Bisa makan, bisa minum, bisa istirahat ya. Bisa membuang kotoran dengan baik ya. Itu target yang ingin kita capai. Pada pasien-pasien yang dia kondisinya masih cukup baik, bahkan kita dorong untuk tetap melakukan aktivitas yang produktif ya. Seperti itu. Jadi kualitas hidupnya dari situlah nanti. Saya pernah mendengar dokter ya, beberapa orang yang terkena penyakit kanker terus kemudian menjalankan operasi, dia berpikir bahwa setelah operasi itu penyakitnya, kankernya hilang. Apakah itu pemikiran yang benar atau enggak ya dokter ya? Ya, itu seperti tadi saya katakan, tergantung dari stadium ya. Pada pasien yang stadium 1, stadium 2 itu kebanyakan operasi bisa menghilangkan kankernya ya. Otomatis namanya kanker itu karena dia kan ada sel-sel yang kemungkinan dia bisa menyebar. Jadi nanti kalau dia stadium 2 nanti kita nilai apakah dia perlu kemoterapi atau tidak. Tapi kalau pada pasien stadium 1 itu operasi cukup. Diangkat tumornya, selesai ya. Selesai artinya nanti tinggal dimonitor ya. Kita ada monitoring khusus untuk pasien cancer ya. Tapi kalau sudah stadium 4 memang biasanya tidak bisa. Jadi kalau stadium 1, stadium 2 dan beberapa pasien yang stadium 3 itu tumornya masih bisa diambil. Untuk jaraknya dokter, dari stadium 1 ke stadium 2 sampai stadium 4 itu berapa lama itu dokter ya? Secara pasti kita tidak bisa pastikan ya. Yang bisa kita katakan adalah pasien itu rata-rata datang ke rumah sakit, atau yang kalau dalam hal ini kita di rumah sakit kami ya, di Awal Bros itu mereka rata-rata datang pada stadium yang sudah lanjut ya. Jadi hampir kalau statistik kita yang dalam 1 tahun itu hampir 40% itu ya, 40-50% itu dia sudah di stadium 4 ya. Jadi 40%-an itulah. Jadi itu sangat tinggi, artinya memang sangat terlambat datangnya. Kemudian yang datang pada stadium 1 itu hanya sekitar 10% ya. Stadium 2 sekitar 20%. Jadi kita bayangkan bahwa sekitar 60% itu datang pada stadium yang sudah lanjut, stadium 3, stadium 4 ya. Nah inilah makanya yang ingin kita berikan edukasi ke masyarakat, bagaimana supaya kita bisa melakukan deteksi dini ya. Deteksi dini artinya supaya nanti pada saat terdiagnosis kanker ini masih dalam stadium awal. Kalau stadium awal otomatis nanti penyembuhannya juga akan jauh lebih bagus ya. Nah deteksi dini itu seperti apa ya, tadi kita sudah bicarakan ya. Kenali gejalanya, segala cari dokter ya yang ahli mengenai kanker supaya cepat terdiagnosis. Nah, kemudian kalau sudah terdiagnosis ya segera ikuti saran dokter untuk melakukan tindakan penanganan. Gitu, kamu. Ya dokter. Terakhir dokter, mitos bahwa kanker juga disebabkan oleh junk food dokter ya. Apakah ini makanan-makanan kaleng, kemudian mie instan dan sebagainya, itu apakah dapat menyebabkan kanker atau tidak dokter? Ya, itu seperti yang tadi awal kita bicarakan, salah satu faktor yang meningkatkan risiko sebetulnya, risiko untuk jadi cancer itu adalah dari makanan ya. Jadi kalau makanan yang seperti Romo bilang, yang junk food, yang mie instan, memang dia tidak bagus untuk pasien-pasien cancer ya. Jadi itu meningkatkan risiko untuk menjadi cancer lebih besar, apalagi kalau tidak diimbangi dengan makanan-makanan yang berserat. Jadi memang langkah pertama untuk menjaga kesehatan usus kita ya otomatis dari makanan ya, karena itulah yang masuk dari mulut kita dan diterima di usus kita. Nah itu kalau makanan kita nggak sehat, risiko untuk jadi cancer makin tinggi. Oke dokter, terima kasih banyak. Mungkin ada pesan-pesan untuk masyarakat yang ingin dokter sampaikan? Ya, satu lagi yang ingin saya katakan bahwa sebetulnya kita punya program ya, namanya
program screening atau deteksi dini ya. Kalau di negara-negara maju itu sudah berjalan baik, tapi kalau di negara-negara seperti yang kita masih berkembang gini, memang itu problem utama. Kenapa kok pasien kanker itu terdeteksinya terlambat? Karena kita tidak punya program screening, atau program screening kita belum menjangkau masyarakat secara luas. Jadi yang disebut screening itu adalah deteksi dini. Itu ada tahapannya sebetulnya ya. Yang pertama, pada usia di atas 50 tahun itu sebaiknya memang dilakukan ya sekali lah dalam hidup kita kalau bisa lakukan screening endoskopi ya, kolonoskopi. Terus kemudian yang kedua screening tentang dari feses kita ya, ada darah nggak di situ. Itu adalah langkah-langkah yang kita bisa untuk mendapatkan pasien-pasien kanker yang stadiumnya lebih awal datang ke kita ya. Kalau yang penting lagi yang tadi kita mesti tegaskan ke masyarakat, yang pertama adalah pola hidup mesti sehat ya. Pola hidup sehat itu ya kalau usus ya otomatis dari makanan, walaupun kita tahu bahwa makanan itu nanti bukan hanya berefek ke usus tapi ke seluruh badan kita ya. Jadi itu harus makan makanan sehat, aktivitas fisik harus baik ya. Artinya kalau kita rajin olahraga teratur, itu kesehatan kita makin baik, risiko kanker juga akan makin turun. Terus kemudian hindari merokok lah ya, begitu. Jadi saya kira, dan segera cari pengobatan apabila ada masalah dengan usus ya, seperti itu. Terima kasih banyak Dr. Moko, Dr. Devi yang telah memberikan penjelasan, wawasan, pengetahuan yang luar biasa bagi kita semua terkait dengan masalah-masalah di pencernaan, kanker usus. Semoga apa yang telah disaringkan oleh Dr. Moko maupun juga Dr. Devi dapat memperkaya kita, sehingga kita dapat mencegah, mengatasi secara dini terkait dengan kanker di usus besar. Terima kasih banyak, dokter. Terima kasih, Romo. Terima kasih. Mari, dokter.